Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zahra dari kelas D semester 4 PIAUD. Di sini saya akan memberitahukan tentang komunikasi dalam pengasuh. Yang pertama itu ada komunikasi efektif. Di antaranya mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, mencapai sebuah tujuan, menurutkan ketegangan dan menyelesaikan konflik, menstimulus minat pada diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, komunikasi verbal. Yang pertama ada pembendaharaan kata, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga akan mempengaruhi arti, yang kelima komunikasi akan efektif bila disampaikan dengan jelas dan singkat, yang terakhir perhatikan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Yang pertama ekspresi wajah, yang kedua kontak mata, yang ketiga sentuhan dalam komunikasi, yang keempat itu postur tubuh dan gaya berjalan, yang kelima suara, yang terakhir gerak. Yang keempat itu ada membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, menjadi pendengar anak yang baik. Yang kedua itu memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara, menuangkan yang ada di pikirannya. Yang ketiga itu sejajarkan tubuh dan kontak mata pada anak saat berbicara. Yang keempat itu ada gunakan bahasa yang positif saat berbicara kepada anak usia dini. Yang kelima itu empati dengan cerita anak. Yang kelima ada kebiasaan-kebiasaan untuk membangun komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Yang pertama itu biasakan mendapatkan perhatian sebelum anak berbicara. Yang kedua, berbicaralah dengan jelas dan menggunakan kata yang dapat dimengerti. Yang ketiga, gunakan pilihan kata-kata yang positif. Yang keempat, gunakan kata-kata pujian pada setiap usahanya. Yang kelima, tanyakan tentang keseharian dan keberadaan mereka, keadaan mereka. Yang keenam, ada komunikasi guru dengan anak. Yang pertama itu dengarkan anak dengan penuh perhatian, beri respon yang stimulus seperti saat anak menceritakan sesuatu yang sudah diceritakan, anak bercerita secara tidak urut, anak menceritakan sesuatu. Yang ketujuh itu ada komunikasi positif. Yang pertama, dengarkan orang tua dengan perhatian penuh. Yang kedua, kontak mata yang cukup. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, klarifikasi bila kurang jelas. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.